Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firta Yunasti dari kelompok 2. Kelompok kami membahas tentang perkembangan kognitif. Saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, Hairung Anissa, Selmawati, Mustika Fitri, dan Supardi. Saya akan menjelaskan tentang pengertian perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif merupakan dasar bagi kemampuan untuk anak berpikir. Hal ini sesuai dengan pendapat Ahmad Susanto, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Jadi, proses kognitif berhubungan dengan tingkat kecerdasan atau intelijensi yang menandai seseorang dengan berbagai minat, terutama ditunjukkan pada ide-ide belajar. Perkembangan kognitif mempunyai peranan penting bagi keberhasilan anak dalam belajar, selalu berhubungan dengan masalah berpikir, dan menurut Erna Wulan Syayodi dan Mubair Agustin, perkembangan kognitif menyangkut perkembangan berpikir dan bagaimana kegiatan berpikir untuk bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Fitri dengan NIM 19270410021. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik perkembangan kognitif peserta didik. Dalam buku karangan Desmita tahun 2009, karakteristik perkembangan kognitif peserta didik dibagi dalam 2 tahap, yaitu tahap usia sekolah dasar yaitu SD dan tahap usia remaja yaitu SMP dan SMA. Tahap yang pertama yaitu usia anak sekolah dasar. Berdasarkan teori kognitif Piaget, pemikiran anak usia sekolah dasar masuk dalam tahap pemikiran konkret operasional, yaitu masa di mana aktivitas mental anak terfokus pada objek-objek yang diamati atau kejadian-kejadian yang pernah dialaminya. Menurut Piaget, operasi adalah hubungan-hubungan yang logis antara konsep-konsep atau skema-skema, sedangkan konkret operasional adalah suatu aktivitas mental yang terfokus pada objek-objek dan kejadian-kejadian yang nyata atau konkret yang dapat diukur. Itu artinya pemikiran anak-anak usia sekolah dasar sudah memiliki kemampuan berpikir melalui urutan sebab akibat dan sudah memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah atas masalah yang dihadapinya. Tahap yang kedua yaitu tahap usia remaja. Pada masa remaja, kemampuan berpikir anak sudah semakin berkembang hingga memasuki tahap pemikiran operasional formal, yaitu suatu tahap perkembangan kognitif yang dimulai pada usia kira-kira 11 dan 12 tahun dan terus berlanjut dari masa remaja hingga usia dewasa. Pada masa remaja, anak sudah memiliki kemampuan berpikir secara abstrak, menalar secara logis, dan menarik kesimpulan dari informasi yang telah tersedia. Pada masa remaja, anak sudah memiliki kemampuan berpikir secara abstrak dan hipotesis, sehingga ia mampu mengetahui apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi. Mereka memiliki kemampuan berpikir di masa yang akan datang dan mampu menggunakan simbol atas sesuatu benda yang belum diketahuinya. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairung Anissa, NIM 1927042015. Baik, di sini saya akan melanjutkan membahas materi dari kelompok saya. Di sini saya akan membahas materi faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif anak itu berbeda-beda. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya, yaitu yang pertama, faktor keturunan. Faktor keturunan akan menentukan perkembangan si kecil secara intelektual. Artinya, seorang anak kemungkinan akan mempunyai rencana yang mirip dengan orang tuanya. Apakah normal, di bawah normal, atau di atas normal. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan turut mempengaruhi tingkat kognitif atau inteligensi si kecil. Ada 2 faktor lingkungan yang paling meningkatkan perkembangan kognitif si kecil, yaitu keluarga dan sekolah. Nah, yang ketiga, faktor keluarga. Seorang anak
yang memiliki hubungan sehat dengan orang tuanya pada umumnya akan memiliki kemampuan kognitif yang lebih baik dibandingkan dengan anak yang tidak memiliki hubungan baik tersebut. Hubungan sehat di sini maksudnya adalah si kecil mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang cukup dari kedua orang tuanya. Hal tersebut sebagai fasilitas pendukung perkembangan seorang anak. Malah anak yang kurang harmonis dengan orang tuanya, maka perkembangan kognitifnya pun tidak baik. Nah, yang keempat, faktor sekolah. Guru memainkan peran sebagai orang tua di sekolah. Di tempat tersebut, gurulah yang berperan dalam mengembangkan kemampuan kognitif murid-muridnya. Guru dan sekolah yang baik akan menghasilkan murid-murid yang berkemampuan kognitif baik pula. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supardi dari PTP 19 kelas B dengan NIM 19270420026. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan kognitif. Teori perkembangan kognitif dari Jean Piaget menunjukkan bahwa anak-anak berkembang melalui 4 tahap perkembangan mental yang berbeda, yaitu tahap pertama, sensori motor, dari umur pertama lahir sampai 2 tahun. Pada tahap perkembangan sensori motor, anak mengenal dunianya melalui gerak dan indranya. Mereka juga banyak tentang bahasa dari orang-orang yang berinteraksi dengannya dan belajar banyak bahwa sesuatu terus ada meski tidak dapat dilihat. Tahap kedua, tahap praoperasional, dari umur 2 tahun sampai 7 tahun. Pada tahap ini, anak mulai berpikir secara simbolis dan belajar menggunakan kata-kata dan gambar untuk mewakili objek. Anak-anak pada tahap ini cenderung egosentris dan belum mampu melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain. Anak-anak masih cenderung memikirkan hal-hal yang sangat konkret dan memecahkan masalah secara intuitif, bukan berdasarkan kaidah-kaidah logika. Tahap ketiga, tahap operasional konkret, dari umur 7 tahun sampai 11 tahun. Pada tahap operasional konkret, anak-anak mulai berpikir logis tentang kejadian konkret. Mereka mulai mampu mengurutkan dan mengklasifikasi objek menurut ciri-cirinya. Anak mulai mempertimbangkan beberapa aspek dari suatu permasalahan untuk bisa memecahkannya dan paham konsep konservasi. Anak-anak mulai menggunakan logika induktif atau penalaran dari informasi secara spesifik ke prinsip umum. Egosentrisme tahap sebelumnya mulai hilang. Anak-anak menjadi lebih baik dalam memikirkan bagaimana orang lain mungkin melihat situasi dan bagaimana perasaan orang lain. Tahap terakhir, tahap operasional formal, dari umur 12 sampai umur ke atas. Proses berpikir anak pada tahap operasional formal semakin logis dan tidak lagi tergantung pada hal-hal yang langsung dan nyata. Anak tidak perlu lagi berpikir dengan pertolongan benda atau kejadian konkret. Pada tahap ini, anak atau remaja mulai berpikir secara abstrak dan beralasan tentang masalah hipotesis. Remaja mulai lebih memikirkan masalah moral, filosofis, etis, sosial, dan politik yang membutuhkan penalaran secara teoritis dan abstrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selmawati, NIM 19270400013. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh teman saya sebelumnya. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu jenis gangguan kognitif pada anak. Yang pertama yaitu keterlambatan berbicara atau speech delay, yang merupakan gangguan kognitif pada anak yang mengganggu keterampilan dalam berbicara.
Hal ini dipengaruhi oleh semakin beragamnya konsumsi gadget pada anak-anak, sehingga interaksi sosial antara anak menjadi berkurang dan membentuk pribadi yang cenderung introvert dan individualis, di mana usia anak seharusnya mengenal dunia bermain dan berinteraksi dengan teman-temannya, termasuk mengenal berbagai jenis hal baru seperti belajar dalam berbicara. Yang kedua yaitu cognitive delay atau keterlambatan perkembangan. Secara normal, proses perkembangan berlangsung secara berkelanjutan dan bertahap dari satu tahapan ke tahapan yang lainnya. Meskipun kecepatan perkembangan pada setiap anak bervariasi, namun perkembangan kognitif telah terancang secara genetika, sedangkan pengaruh lingkungan memiliki pengaruh yang sedikit. Yang ketiga yaitu tentang kebiasaan. Gangguan kognitif pada anak tentang kebiasaan menjadi suatu usaha yang dilakukan dalam rangka meredam atau mengalahkan stres yang dialaminya. Beberapa kebiasaan yang sering dijumpai pada seorang anak diantaranya menggigit kukunya, membenturkan dirinya ke tembok, memukul dirinya sendiri, dan lain-lain. Yang keempat yaitu psikologis. Jenis gangguan pada anak dalam psikologisnya meliputi perubahan emosi, perilaku, kinerja mental, dan fungsi fisiknya. Permasalahan jenis gangguan kognitif pada anak dalam psikologisnya dilatar belakangi oleh pola pengasuhan orang tua, trauma yang mendalam, permasalahan yang dialami keluarganya, dan lain-lain. Yang kelima yaitu jenis gangguan kognitif pada anak pada tidurnya. Jam tidur yang terlalu panjang ataupun terlalu singkat dapat mengindikasikan pengaruh kognitif yang dialaminya. Jenis gangguan yang dialami oleh seorang anak sewaktu tidur tidak boleh dianggap sepele, karena hal ini dapat mempengaruhi atau berdampak bagi perkembangan dan pertumbuhannya. Yang terakhir yaitu jenis gangguan kognitif pada anak tentang kecemasan. Rasa panik yang dialami oleh seorang anak merupakan hal yang wajar selama masih di ambang batas wajarnya. Sekian materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.